Pada zaman dahulu, sejarah berulang. Metafor-metafor wayang juga berulang. Apakah Prabu Harjuno Sosrobahu adalah Susilo Sosrobahu? Apakah Sumantri yang ketika itu diceritakan ngenger anak muda mengabdi kepada orang tuanya sebetulnya adalah Sumantri Urbaningrum? Maka lihatlah cerita ini dengan pesindian yang khusus datang dari Sragen untuk Karni Ilyas. Sumantri Ningrum, nggih kawula nuwun Susilo Sosrobahu. Kalau kamu memang berbakti kepadaku, aku pengen permaisuri, yaitu Dewi Citrowati yang sekarang sedang diadakan sayembara perang untuk merebutnya. Rebutan Dewi Citrowati. Kocap kacarito, wayang cuma metafor. Dewi Citrowati boleh berupa perempuan, tetapi Dewi Citrowati juga bisa berupa metafor sesuatu yang seksi. Adakah yang lebih seksi dari Partai Demokrat? Tanpa diceritakan panjang lebar karena waktunya cuma 5 menit kurang 4 menit. Maka diperebutlah sang Dewi Citrowati Partai Demokrat yang seksi itu, yang seksinya bagi Partai Demokrat. Ruhut saja termehek-mehek. Tapi di tengah jalan Sumantri berbeda pikiran. Aku sudah mengalahkan ribuan raja yang sakti-sakti untuk mendapatkan Citrowati. Pedah opo aku pasrah nonang Arjuna Sosrobahu. Mending Dewi Citrowati aku kuasai sendiri. Mekonjang kanjeng langit gelap-gelap. Oler ingkang kamu Kocak Kacarito. Sang Arjuna Sosrobahu meskipun sakti titisan Wisnu, tidak menghadapinya dengan tangan sendiri. Dia menghadapinya dengan Rahwana. Terjadilah perang yang sangat berhari-hari. Wedah. Rahwana menggigit sang Satria, tapi tak tejas kapal melalui pantai. Karena Sumantri itu masa kecilnya di Pertapan Ardi Sekar. Pertapan sekarang adalah pesantren, meskipun tak aku sebut HMI. Maka tak ada jalan lain, disusupilah sang Rahwana dengan Sukosrono. Ayo nduk nyindena nduk. Sukasrana adalah aib masa lalu sang Sumantri. Aib itu entah berupa apa, terserah para pengamat, aku cuma seorang jalan. Aib itu bisa kasus sensuri kalaupun memang ada. Aib itu bisa kasus IT KPU kalaupun betul-betul ada. Aku tak tahu, aku cuma seorang dalang. Ngertiku cuma sinden. Ketika dia menyusup sang super body Rahwana, sekarang baru bisa mengalahkan sang Sumantri. Mati jeneng aku. Kocak Kacarita, siapa yang bisa membunuh sang Arjuna Sosrobahu? Pak Karni Ilyas, orang Padang yang suka wayang Mbak Dia. Ternyata yang bisa membunuhnya adalah seorang satria bernama Romo Bargowo yang pernah dikecewakan oleh darah ksatria, yaitu darah tentara. Dia bersumpah akan membunuh siapapun satria yang ditemuin. Sekarang terserah Romo Bargowo ini siapakah, apakah HMI? Kalau HMI masa dia Ridwan Saidi. Tekap semanten piatur kula amiwiti. Monggo nduk, ditutup nduk. Wis sakmono ae nduk. Monggo. Terima kasih Wiro Sableng, Dalang Sableng. Kita ketemu di Indonesia Layar Start.
Sebelum memulai acara, saya mau klarifikasi dulu bahwa ada isu ALC ditekan istana. Hanya gara-gara tayangan ulang ALC pekan lalu, yang sebenarnya tidak wajib juga ditayangkan, itu oleh bagian program diganti minggu yang lalu. Mau coba tidak ada tayangan ulang di TV One. Tapi itu menimbulkan isu seolah-olah ALC telah ditekan oleh istana. Malam ini saya katakan bahwa itu tidak benar sama sekali. Istana tidak pernah mengintervensi ALC. Pemirsa, selama sepekan ini memang situasi politik semakin panas. Terutama menyusul setelah ditetapkannya Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat, sebagai tersangka. Dan Anas ketika mengundurkan diri melakukan pidato politik yang menimbulkan banyak tanda tanya. Dia bilang ini halaman pertama. Kita akan lihat halaman berikutnya. Dan itu menimbulkan spekulasi-spekulasi yang luar biasa. Dan kemudian tiba-tiba muncul pengeluaran dari perusahaan Nazarudin yang tidak hanya melibatkan Anas, tapi juga menyebut-nyebut nama Ibas. Benar atau tidak, itu menjadi berita pada pekan ini di semua media, baik cetak maupun elektronik. Konfirmasi dilakukan termasuk kepada Menteri Hukum HAM yang dulu Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Samsudin. Belum selesai soal itu, hari ini berkembang lagi bahwa ada 4 nama yang ditiupkan oleh konon kata tim pengawas Bank Senturi yang berkunjung ke rumah Anas kemarin, mengatakan bahwa ada 4 nama lagi yang baru yang disebut oleh Anas kepada tim pengawas. Benar atau tidak nama-nama itu kita pun tidak tahu. Sementara Anasnya sendiri saya anggap tiarap. Karena kita undang 2 kali, termasuk malam ini, beliau tidak mau muncul. Yang lebih lagi, pengacaranya Firman Wijaya yang tidak pernah absen di ALC, 2 kali ini absen di ALC. Tapi apa yang terjadi di Partai Demokrat? Saya tidak ingin tanya Partai Demokrat. Saya mau tanya Anta Yuda. Apa situasi yang terjadi? Hanya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Nazarudin ketika kasusnya terungkap, dan sekarang juga Anas ketika jadi tersangka, saya hanya khawatir dengan kisah lama, yaitu seorang bos mafia di New York, namanya John Joseph Gotti, tahun 40 sampai 2002. Ketika dia telah dipenjarakan, maka dia berucap, saya tidak akan berbohong lagi, karena saya tidak takut lagi kepada siapapun. Anda hanya akan berbohong ketika Anda dalam keadaan takut. Sekarang saya persilakan Anta Yuda. Terima kasih Pak Karni Ilyas. Selain tadi sudah diantar oleh dalang hebat kita, Pak Jiwo Tejo, tentang Sumantri dan Sosrobahu yang Dewi Citrawati yang tadi menarik. Saya ingin memulai sedikit mereview dari pada tanggal 23 Mei 2010, sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu, Kongres di Bandung, Partai Demokrat. Saya sempat juga menulis di Harian Kompas pada saat itu dengan judul Problem Gigantisme Demokrat.
persis hari itu Kongres dibuka. Dan Partai Demokrat, kenapa saya mengatakan gigantisme? Karena partai ini mengalami peningkatan bobot elektoral yang luar biasa, 300%, dari 7% menjadi 20,8% di 2009. Jadi ada capaian spektakuler, luar biasa, tetapi Partai Demokrat dalam waktu yang singkat, usia partai itu baru berdiri sekitar 8 tahun pada saat itu. Sehingga postur kelembagaannya tidak sanggup menghadapi itu, dan salah satu yang saya khawatirkan adalah partai ini tidak siap untuk menghadapi katakanlah kemungkinan cobaan ujian turbulensi ketika ada hanya bergantung pada sosok figur sentral pada saat itu Presiden Yudhoyono. Dan ternyata beberapa tesis yang saya tulis itu memang terbukti dalam perjalanan Partai Demokrat. Dan saya sedikit mereview lagi bahwa bisa dikatakan Anas Urbaningrum pada saat itu menang, kemudian disambut oleh media dikatakan ini kemenangan demokrasi, dan Partai Demokrat menjadi positif sekali perwajahannya pada saat itu. Dan tetapi juga menyimpan katakanlah dua hal. Yang pertama, memunculkan semacam yang dulu tidak mungkin sekarang tidak lagi, semacam matahari kembar di partai ini. Itu disebabkan dua hal. Pertama, saya tidak menggunakan istilah bayi lahir itu. Mungkin muncul ketua umum yang tidak begitu dikehendaki oleh sang figur sentral yang memiliki magnet elektoral yang sangat kuat pada saat itu. Yang kedua, desain konstitusi partai ini, ADART-nya juga menempatkan, memberi ruang terciptanya figur sentral yang kembar itu. Karena ada dua sebenarnya dipilih oleh Kongres, yaitu Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum. Ketua Dewan Pembina itu ex officio sebagai Ketua Majelis Tinggi, dan wakilnya ex officio juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Di Dewan Kehormatan juga begitu. Jadi sampai di situ muncul. Nah, dalam perjalanan saya menamakan istilahnya ini fase pertama Partai Demokrat. Partai ini bisa kita katakan sebagai aset demokrasi. Saya tertarik untuk mempelajari, mengkaji partai ini. Kemudian tersimpang, katakanlah terpisah. Kalau saya lihat ada agenda 2012 yang berbeda. Di satu sisi pasti ada dua. Jadi satu, saya ingin membingkainya dengan semacam teori bahwa figur sentral itu menjadi dua wajah, seperti pedang bermata dua. Kalau dia dikelola dengan baik, dengan canggih kepemimpinannya, bisa menjadi faktor stabilitas sekaligus efektivitas bagi partai. Tetapi kalau gagal diatasi, justru menjadi sumbu utama faksionalisme dan memunculkan otorisme, katakanlah sentralisasi baru di pengelolaan partai. Ini dua mata pedang yang harus dihadapi. Nah, pola patronase dua katakanlah matahari kembar ini muncul dengan dua katakanlah kalau secara teoritis punya link jaringan yang relatif sama keduanya. Keduanya juga punya kapital yang relatif sama, kemudian memiliki kapabilitas yang relatif sama terkait leadership maupun terkait juga dengan kapasitas keduanya. Tetapi dua ini memiliki kemewahan politik yang berbeda. Anas Urbaningrum menurut saya memiliki kemewahan politik, dia punya waktu yang sangat banyak ke daerah-daerah. Jadi dia membangun kaki-kaki politiknya, DPD, DPC, menjadi katakanlah tanda petik orangnya Anas. Sementara Pak SBY itu memiliki kemewahan politik yang tidak bisa ditukar. Beliau pendiri partai sekaligus menjadi pengepul utama, pengepul suara Partai Demokrat, memiliki magnet elektoral yang sangat kuat, mengantarkan partai itu menjadi pemenang 2009 dan suara signifikan di 2004. Nah, di titik ini kemudian ada fase pertama yang berubah, kemudian ada posisi Ibas, yang dua-duanya Anas menjadikan tameng seolah-olah dia didukung oleh Pak SBY. Pak SBY juga bisa jadi mungkin Mas Ibas dijadikan sebagai, ya bisa mengimbangi kekuasaan Anas Urbaningrum pada saat itu. Jadi ini penting untuk disampaikan ke publik, ada dinamika di internal Partai Demokrat di fase pertama. Fase kedua, ini belum ada cerita hukum. Tadi Mas Dalang kita juga menyampaikan tersandung tadi istilah beliau tadi kemudian ada proses hukum, ada Hambalang, Wisma Atlet, Nazar bicara tentang segala macamnya yang mungkin juga perlu dibuktikan tentunya. Anas tersandung atau terpleset persoalan hukum yang juga dikaitkan dengan pembiayaan, ada politik uang di Kongres dan seterusnya. Jadi di fase kedua ini sudah mulai muncul semacam perang urat saraf di internal Partai Demokrat. Dan kalau saya mencermati, Anas selalu menggunakan strateginya yang juga 3 minggu yang lalu saya review sedikit saja dengan game teorinya.
dia cermat betul membaca langkah-langkah politik lawan politiknya di internal Partai Demokrat, sembari melakukan strategi yang sama untuk menihilkan apa yang dilakukan itu. Yang kedua, dia bermain dengan judoka teori, jadi membanting lawan dengan menggunakan energi politik lawan. Tetapi itu tidak pernah terjadi karena tidak ada KLB untuk merubah ADRT dan seterusnya. Yang ketiga, ini yang pasca menjadi tersangka nanti mungkin zero sum game. Tapi sebelum ke sana, rangkaian politik yang menyertai kemudian ada logika hukum yang harus dipisahkan. Jadi ada proses di hukum yang serempak menurut saya. Di proses hukum itu ada di KPK. Dan saya kira saya di wilayah politik tidak mengomentari itu. Kemudian bertemu di ujung puncak prahara Partai Demokrat. Yang seolah-olah kita campur adukan antara politik dan hukum itu. Tetapi yang menyertai itu banyak sekali. Ada hasil survei, kemudian ada pidato Pak SBY di luar negeri. Kemudian ada kebetulan sprindik yang bocor. Kemudian pengambil alihan posisi ketua umum, Rapimnas menjadi tersangka. Jadi panjang sekali rentetan itu. Dan di ujung bertemu seolah-olah antara hukum dan politik itu. Dan kesimpulan saya tidak menyimpulkan ini ada hubungan atau tidak. Tetapi paling tidak kita harus memisahkan logika hukum dan politik itu. Hukum berbasis pada biarkan KPK bekerja dengan fakta dan bukti, maka wilayah politik bekerja dengan opini dan persepsi publik. Dan Anas saya kira bekerja pada wilayah itu. Nah, di fase ketiga, setelah Anas menjadi tersangka, saya lihat memang Anas berusaha, Anas Urbaningrum berusaha menggeser seluruhnya peristiwa dua hal yang saya bikin cabang tadi, murni persoalan politik. Sehingga semuanya digeser menjadi membangun konstruksi opini publik, ini bagian dari operasi politik. Itu cerita yang dibangun oleh Anas Urbaningrum. Kemudian Anas juga piawai, membuat orang tertarik, membuat semacam sinopsis buku. Yang seolah-olah kita menunggu, ada apa lagi buku setelah Anas Urbaningrum ini. Meskipun halaman keduanya mungkin belum ada. Belum ada halaman kedua, tapi mulai meminta bantuan karena tim Was Senturi mungkin akan membantu menuliskan halaman kedua itu. Ada Ahmad Yani dan lain sebagainya yang mungkin diharapkan Anas akan menulis di halaman kedua itu. Tapi belum tentu juga nanti sampai di mana ujungnya. Kemudian Anas paling tidak menurut saya berhasil memindahkan epicentrum opini publik berada pada dirinya, sehingga ada istilah duren sawit sekarang ini yang menjadi sebelumnya kita kenal ada Cikias dan seterusnya. Jadi terfokus di sana, beliau menyampaikan di televisi dan sebagainya. Di sana yang sama saya ingin mengatakan, barangkali membantu membetahkan kepada Partai Demokrat untuk kalau ini dijadikan sebagai masukan. Paling tidak masih tersisa 3 kekuatan Anas Urbaningrum hari ini. Yang pertama, beliau punya kartu truf sebagai mantan Ketua Bidang Politik Partai Demokrat, sebagai mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, sebagai mantan anggota Pansus Angket Senturi, beliau juga mantan Ketua Umum, pasti dan logis memiliki informasi data yang valid dan akurat. Dan ini yang harus dicari. Artinya, kalau ini ada kemauan dan kemampuan Anas untuk membukanya, ini menarik bagi Republik ini untuk menjadi terang benderang. Juga momentum bagi Partai Demokrat dan Pak SBY untuk membereskan persepsi yang selama ini diarahkan kepada istana, bahwa persoalan tidak ada. Jadi kalau ini tidak benar, tidak perlu risih dan galau. Hadapi saja dan kita ingin terang benderang. Yang kedua, Anas pasti punya kaki-kaki politik yang katakanlah loyalis yang sering kita istilahkan. Tetapi menurut saya ruangnya semakin terbatas. Kalau kita petakan, ada yang sejak awal meninggalkan Anas ketika menjadi tersangka, ada yang tetap berada di dalam untuk kemudian melakukan manuver politik di internal. Kalau ternyata ada KLB, kalau bisa melakukan serangan balik, ada peluang untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah yang keluar, yang bisa katakanlah untuk opini pendukung-pendukung Anas juga masih banyak. Yang ketiga, Anas juga mendapatkan suntikan baru dari lintas partai. Tokoh-tokoh yang hadir betul-betul silaturahim, ada yang tokoh-tokoh barangkali memanfaatkan momentum untuk membuka, mendapatkan data, tapi juga ada tokoh yang juga mengirim simbol perlawanan kepada Pak SBY, seperti saya katakan di pekan lalu, musuhnya musuh kita adalah lawan saya bagi Anas. Itu yang apa mungkin ini gertakan atau semacam bluffing terhadap Pak Presiden? Tergantung. Kalau Anas masih bermain dengan game teori, seperti saya katakan di awal tadi, saya tidak begitu berharap bahwa kita akan mendapatkan terang benderang. Tapi kalau Anas bermain dengan zero sum game, artinya membuka semuanya dibuka karena dia katakan sudah menjadi tersangka tidak ada lagi, maka ini momentum bagi negeri ini untuk membuka semuanya. Kalau memang itu datanya valid. Tapi kalau tidak, juga momentum bagi Partai Demokrat dan Pak SBY untuk membersihkan apa yang diopinikan kepada beliau. Jadi terakhir yang ingin saya katakan,
ini sekaligus menjadi tantangan bagi Partai Demokrat. Secara internal, partai ini pasti berkaitan dengan pemilihan ketua umum. Apakah KLB atau tidak. Tapi prediksi saya Pak SB pasti menginginkan PLT terlebih dahulu, sembari pengkondisian, menyiapkan DPD DPC, kemudian ada KLB agar tidak terpilih ketua umum yang tidak diharapkan seperti di 2010 yang lalu. Apa tidak mungkin juga malah ketua Dewan Pembina tidak ingin ada ketua baru, ketua umum baru, tapi majelis tinggi saja yang memegang kekuasaan, asal KPU mengizinkan tanda tangan dari ketua majelis tinggi. Itu pilihan yang paling kecil risikonya untuk internal Partai Demokrat. Jadi saya terpisahkan dengan peraturan regulasi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan anggaran dasar Partai Demokrat. Itu risikonya paling kecil. Turbulensi di Partai Demokrat akan semakin mengecil. Tetapi risikonya juga akan mungkin ada gugatan tanda petik yang mungkin dari eksternal maupun dari internal. Jadi pilihannya memang mencari ketua umum. Profil ketua umum itu ada 3 task yang dibutuhkan. Yang pertama, yang sulit bagi Pak SBY, saya kira Pak SBY tokoh politik yang sangat cermat perhitungannya. Pertama, elektabilitas. Dia mampu meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat, memperbaiki citra publik ke eksternal. Secara internal, soliditas. Dia mampu menjadi jangkar untuk memperkuat soliditas Partai Demokrat. Kemudian tes yang ketiga, dia kompatibilitas dengan Pak SBY, bisa menerjemahkan langkah-langkah politik Pak Ya SBY. kalau itu calon-calon nggak ada kan memang lebih baik majelis tinggi yang pegang kekuasaan. Betul. Notabene ketua Dewan Pembina menjadi ketua umum, walaupun tidak disebut ketua umum, tapi ketua majelis tinggi. Saya kira itu pilihan terbaik bagi Pak SBY. Pilihan terbaik bagi Pak SBY, cuma nanti prediksi saya akan dipersoalkan, baik dari KPU barangkali. Yang kedua adalah di internal sendiri, karena kewenangan majelis tinggi itu memang diatur di anggaran dasar ini, poin 1 sampai 6 saya hafal betul. Kemudian keputusan itu harus diserahkan ke DPP di ayat 6-nya. Di ayat 5 ada 6. Jadi sebenarnya tidak ada basis legitimasi konsesionalnya. Tetapi ini bisa dimaknai sebagai ekstra konsesional. Karena Pak SBY dalam kondisi darurat. Kalau itu didukung oleh DPD DPC, maka itu namanya ekstra konsesional, kata para pakar hukum tata negara. Tetapi kalau itu tidak didukung oleh DPD DPC, maka itu namanya inkonstitusional. Jadi saya ingin menutupnya Pak Karni Ilyas, karena saya di awal tentu tidak ingin menyimpulkan agar diskusi kita menarik. Maka buku Anas Urbaningrum ini belum ada halaman keduanya. Jadi baru buku halaman pertama, dia baru mengirim kode saja. Terkait Hambalang, dia lempar ke Pak Amir Samsudin. Kemudian terkait Senturi, kemudian ada tim Was Senturi yang sebut, tadi saya diskusi di televisi lain tadi sore, salah satu anggota tim Was mengatakan ada 4 nama dan salah satunya orang lingkar dalam kekuasaan. Jadi saya sebagai warga negara menjadi penting untuk membereskan ini, menjadi terang benderang untuk pendidikan publik sekaligus untuk membuat sehat Apa demokrasi. bisa ditafsirkan dia juga pakai tangan orang lain untuk membuktikan? Menarik sekali. Kita rehat sejenak. Terima kasih.